Ya kita sebelum kita mulai kita Ibu kita berdoa dulu. Saya? Ya. Mari kita berdoa. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa. Ya Tuhan Yesus, anak yang hidup, pada siang hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan pengajaran oleh Romo Yohanes. Kiranya Engkau memberikan hikmat pada Romo Yohanes, sehingga apa yang beliau sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Berkailah semua yang dipakai oleh Romo Yohanes sehingga tidak mengalami suatu kendala. Bukalah mata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima pengajaran yang pada siang hari ini yang diberikan oleh Romo Yohanes. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk lagi kepada pendakian iman. Ya, katakan pendakian atau mendaki ketinggian. Nah, kita sekarang masuk kepada pendakian yang keempat. Ya. Pendakian iman atau yang keempat ini kita berbicara mengenai ketaatan. Nah, kalau kita berbicara ketaatan berarti kita ini menguburkan segala kesombongan kita, arogansi kita, kepongahan kita, merasa pintar dan lain sebagainya. Itu harus terkuburkan. Karena ketaatan itu menunjuk kepada kerendahan hati seseorang. Kalau kita sudah bicara kerendahan hati, menunjuk pada artian bahwa kita tidak membangkit-bangkitkan keegoisan kita, kesombongan kita, kepongan kita, kemampuan kita. Semua harus ditundukkan. Nah, karena itulah Jana Suci Yohanes Klimakos memberikan label ketaatan pada anak tangga keempat menuju kepada surga. Dikatakan bahwa ya, apa itu ketaatan? Yang mengabarkan demikian penolakan total terhadap hidup kita sendiri. Ketaatan dikatakan penolakan total terhadap hidup kita sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita yang sudah terlepas dari Allah, terkontaminasi dengan dosa, itu untuk taat itu sulit. Yang ada adalah kesombongan. Maka dikatakan, dan itu terlihat jelas dalam cara kita bertindak. Nah, ketaatan adalah tempat pemakaman kehendak. Kalau sukanya ura-ura, kan harus dipeper, ya kan? Sukanya mejeng, kan harus ditekan. Sukanya sombong, juga harus ditekan. Jadi maka dikatakan bahwa itu adalah pemakaman kehendak. Karena itu dikatakan ketaatan adalah ketidakpercayaan terhadap diri sendiri sampai kematian seseorang. Karena apa? Karena manusia itu tentu nggak taat, ya kan? Tentu nggak taat. Nah, makanya dikatakan ini adalah pemakaman dalam segala hal, bahkan kebaikan. Karena kebaikan manusia itu tidak ada yang sempurna dari Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia dan Allah, apapun yang dilakukan oleh manusia pasti salah, ya kan? Karena standarnya adalah kesucian Allah, standarnya adalah kebajikan Allah, standarnya adalah kemuliaan Allah. Lah, sementara kita jatuh dalam dosa.
Makanya di dalam Allah tidak ada satupun yang benar. Ya, tidak ada satupun yang benar. Makanya dari sini Yohanes mengatakan, ya, sangat bersikeras bahwa tanpa ketaatan tidak ada yang akan mencapai surga. Jadi kalau demikian, surga dapat dicapai, surga dapat kita temui, dan surga dapat kita masuki. Itu adalah melalui ketaatan kita. Without obey, impossible we able to enter heaven. Impossible. Obey, ya, loyal. Kalau sudah katakan loyal atau obey, berarti kita mau mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam hidup ini. Tidak ada kata menolak, tidak ada kata tidak, tetapi apa yang diungkapkan, yes, I will follow whatever you command. I will follow whatever you say. Kan gitu kan? Apapun dikatakan akan mengikuti. Nah, berarti kalau demikian, taat itu adalah berbicara tentang penyerahan total kepada kehendak Sang Khalik di dalam hidup kita. Mengapa kita seperti itu? Karena kita tahu bahwa Sang Khalik yang melaluinya kita dicipta menurut firman-Nya itu tidaklah mungkin akan menjerumuskan kita, ya kan? Pasti membawa kita kepada kesucian, kemudian dan merefleksikan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya katakan, ya, tetapi penekanannya dalam hal ini sangat otot. Kita tidak mematuhi agar kita dapat memenuhi beberapa aturan eksternal, dan dengan demikian mendapatkan kemurahan dan kasih Tuhan. Pemikiran seperti ini sangat asing bagi Yohanes. Jadi kalau kita memang betul-betul taat kepada Allah, tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Ya, tidak ada alasan. Lah kalau kita tidak taat, oleh Yohanes katakan itu sesuatu yang asing. Karena apa? Karena kita ini dicipta melalui Allah di dalam gambar, mengikuti jejak dan menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Nah, taatnya kita tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, tindakan ketaatan mengubah kita dan membuat kita siap untuk menerima kasih yang telah Allah berikan kepada manusia di dalam Kristus. Coba kita teliti. Ketaatan kita tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, tindakan ketaatan. Jadi bukan hanya tetapi ketaatan dilakukan di dalam tindakan. It's not only just talking, but we have to translate in our daily life. Jadi kehidupan keseharian itu yang dapat mengubah. Kadang-kadang kan orang mengatakan, you are obey or not with me, kan gitu kan. Tapi sementara yang mengatakan tidak obey terhadap the rule that he made. Harus imbang. Kalau kita ingin orang lain taat, nah kita juga melakukan taat. Nah, kehidupan manusia kan kehidupan selalu share, kan Bu? Ya kan? Share. Makanya saya katakan bahwa kehidupan manusia itu selalu bergantung dan saling terkait dengan yang lain. Nah, kehidupan yang share, saling terkait dengan yang lain itu adalah kehidupan berbineka. Kalau kita melihat dalam berbeda kan pikiran, tetapi tidak bisa dipisahkan satu. Karena apa? Karena share dengan orang lain berarti kita share pada diri sendiri, karena satu apa? Esensi di dalam kemanusiaan.
Jadi pada hakikatnya kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang berbagi. Ada yang mengatakan, ya, di dalam buku yang saya tulis ini mengatakan, Allah itu bukanlah Allah yang eksklusif, tetapi Allah itu selalu menerima keberadaan yang lain dalam dirinya sendiri. Keberadaan lain adalah dua keberadaan ilahi yang lain dalam dirinya dan tinggal dalam dirinya. Berarti kalau demikian keberadaan Allah itu beragam nggak? Kalau kita melihat sini, beragam nggak? Beragam, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Satu esensi di dalam keilahian. Lah manusia juga seperti itu. Kita harus saling taat, kita harus saling menghormati, kita harus saling menempati, dan kita harus saling mengerti. Makanya kalau kita berbicara ini, kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, pas nggak? Berbeda tapi satu, ya kan? Bahkan kata berbeda tapi melekat satu. Karena wajahmu adalah wajahku, hidupmu adalah hidupku, dirimu adalah diriku. Karena satu tadi. Nah, makanya ketaatan terhadap orang lain, terhadap Allah, itu sama menunjuk pada diri kita sendiri, dan orang lain pun akan melakukan hal yang sama karena kesatu esensi yang tadi, ya, satu esensi yang tadi. Maka katakan ini, ya, adalah ketidaktaatan yang menyebabkan umat manusia kehilangan surga. Nah, ketidaktaatan seseorang maka kehilangan surga. Mengapa demikian? Kira-kira gimana? Adalah suatu kerugian jika seseorang tidak taat. Mengapa? Kira-kira apa? Kira-kira apa Pak Ilmu? Maka terkatakan, ya, adalah ketidaktaatan yang menyebabkan umat manusia kehilangan surga. Karena berbuat dosa terus tidak taat, akhirnya berbuat dosa tidak dapat surga. Di samping menyalahi kodrat dan jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam diri Allah itu kan saling menunduk di dalam roh kan, saling melengkapi di dalam roh kan, ya kan, saling setia di dalam roh. Nah, kita dikatakan sebagai gambar Allah. Jika tidak taat, maka kita ini menyangkali diri kita sendiri sebagai gambar, atau jadi diri kita yang diciptakan menurut gambar dari Allah. Ya kan? Lah ini kompleks berarti. Kalau kita berbicara tentang gambar Allah itu sebenarnya adalah merupakan kebenekaan yang menyatu tunggal. Benar kan? Kebenekaan yang menyatu tunggal melekat, tidak bisa dipisahkan karena kesatu esensi yang tadi. Kita pernah nggak berpikir bahwa kita itu bineka? Binekanya manusia itu berarti sesama manusia. Binekanya yang dimaksud dengan bineka Dimaksud adalah berbeda sifat, berbeda kulit, berbeda berpikir. Sesama manusia. Ya, sesama manusia. Tetapi kan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kesatu esensi. Nah, kalau betul demikian halnya, betul kalau gitu,
manusia dikatakan gambar dan rupa Allah? Karena di dalam Allah itu juga bineka. Bapa, Putra, dan Roh itu beda nggak? Beda. Beda kan? Tetapi tidak bisa disatu, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Satu esensi. Ya kan? Berarti kalau bilang bineka, aku sekarang sudah katakan bineka beragam namun satu jua manusia juga seperti itu. Makanya menerangkan apa saja di dalam konteks gereja, kalau kita paham tentang Tritunggal, very easy to answer. Ya kan? Makanya ketaatan ini, katakan kalau kamu tidak taat berarti kehilangan surga. Karena apa? Karena dengan tidak taat terhadap siapa saja, berarti kita menyangkali keberadaan kita sebagai gambar Allah dan terpisah dari Allah karena menyangkali tadi. Dong ya? Atau masih bingung? Bingung. Tapi kalau seandainya kita tidak taat kepada suatu kezaliman, lah makanya dikatakan kalau tidak taat sebagai suatu tidak normal, harusnya manusia. kalau kita tidak taat kepada kezaliman, Ya tentu saja nggak masalah. Tetapi itu kan kita bicara bentuk aslinya. Kita sedang bicara pada bentuk aslinya. Harusnya seperti itu. Tetapi kalau orang itu melakukan sesuatu yang berbeda dari jati dirinya, ya kita tidak taat. nah itu yang sulit kita tahu orang itu keluar dari jati dirinya, bedanya dia Dari sikapnya, dari tindakannya, dari perilakunya, kita tahu. Ya kan? Nah, mereka selalu melanggar kok kita taat. kok seperti kayak peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Kita tuh bicara mengenai jati diri ketaatan. Kita sedang bicara tentang apa? Tentang Tritunggal. Taat kepada yang kuasa juga ngomong. Iya, kita sedang berbicara tentang implikasi sebagai gambar Allah yang mengekspresikan Allah. Ini yang dimaksud oleh Klimakus. Saya masih bingung antara ketaatan dengan yang tadi kebinekaan. Itu bagaimana? Itu saya masih Ya, hubungannya ketaatan dengan kebinekaan yang tadi dicontohkan dengan beda warna kulit, beda ini. ya, saya katakan di dalam kebinekaan, di dalam Allah Tritunggal itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beda kan? Paham. Sifatnya beda, fungsinya beda. Nah, manusia dikatakan sebagai gambar Allah, kan bermacam-macam hipostasis kan? Maksudnya artinya kan di dalam manusia itu sendiri, bukan yang di luar manusia kan? Iya, di dalam manusia. Di dalam manusia dengan manusia yang lain. Manusia yang lain itu kan juga manusia. Sesama manusia. Satu esensi kan? Iya enggak? Makanya Allah itu kan berekstasi dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri dalam roh. Dirinya sendiri siapa? Firman. Ya kan? Lah apa yang dalam anak itu dikembalikan kepada Bapa di dalam roh. Ya kan? Selalu berekstasi, makanya firman dikatakan sebagai cermin atau dapat dikatakan sebagai pantulan dari Allah. Dan manusia kan selalu gitu juga sebaliknya. Selalu berjalan keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, itu manusia yang lain di dalam kasih. Siapa manusia yang lain? Ya tetangga kita, teman kita, dan lain sebagainya. Kan mereka juga manusia. Ya, saya katakan mereka kenapa bineka? Karena karakternya, hipostasisnya beda. Tetapi kan tidak bisa dipisahkan. Jelas. Karena satu Tidak dipisahkan itu dipisahkan yang bagaimana? keberadaan hakiki sebagai manusia, kesatu esensian itu loh Bu, yang saya katakan. Ngerti?
bukan dalam artian yang lain, kesatu esensian. Sebagaimana di dalam Allah kan tidak bisa dipisahkan karena satu esensi tadi. Lah kami kita katakan dengan manusia karena manusia itu apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dimanapun mereka berada, satu esensi di dalam kemanusiaan. Jelas. Memang kalau katakan memang agak sulit di sini. Jadi kebenekaan Allah kalau dituangkan ke manusia, manusia itu kepada kebenekaan manusia itu terhadap sesama manusia gitu. Iya. Ngerti? Berarti kan memang gak pernah diungkapinnya filsafat Kristen seperti ini. Oke? Jelas ya? Oke. Kita lakukan lagi. Ketaatanlah yang akan mendapatkannya kembali seperti yang ditulis dalam suci Yohanes demikian. Ya, kerendahan hati muncul dari ketaatan. Kerendahan hati muncul dari ketaatan. Dan dari kerendahan hati itu sendiri timbul ketiadaan hawa nafsu. Coba kita lihat, kita pikirkan. Kerendahan hati muncul dari ketaatan. Kalau orang itu taat, pasti rendah hati, karena tidak menonjolkan kepintarannya, ya kan? Tidak menonjolkan kesombongannya, maka timbul kerendahan hati, ya? Dan kerendahan hati itu timbul ketiadaan hawa nafsu, tidak mau menonjolkan diri, tidak berkeinginan yang diinginkan dalam kedamaian, keharmonisan satu sama lain, ya kan? Maka dikatakan karena Tuhan mengingatkan kita dalam kerendahan hati kita dan menyelamatkan kita dari musuh kita, karena kita tidak ada nafsu untuk membunuh, tidak ada nafsu untuk gosip, tidak ada nafsu untuk memaksakan kehendak, dan tidak ada nafsu untuk mendolimi orang lain. Ya kan? Ya kerendahan. Jadi kalau demikian kehidupan manusia itu betul-betul ditata oleh Allah. Karena Allah menginginkan bahwa kita ini betul-betul humble, able to reflect the life of God. Nah, caranya gimana ya? Tapi sholat itu perlu kan? Ya kan? Puasa itu perlu. Dan juga melakukan hal-hal yang lain yang Allah kehendaki dan ajarkan melalui gereja, itu yang menjadikan kita taat dan kita tidak ada nafsu jahat apapun, yang ada adalah nafsu baik, mengikuti Allah, kehendak Allah, dan apa-apa yang Allah kehendaki. Berarti kalau demikian kehidupan manusia itu abot. Maka itu kekristenan tanpa kerohanian, terkatakan oleh Mas Andi tadi, seperti apa? Orang Farisi kadrun, ya kan? Kira-kira ortodok bisa jadi kadrun nggak? Bisa. Siapa bilang kalau orang ortodok nggak bisa jadi kadrun? Bisa jadi kadrun. Kalau itu hanya di sini, tidak diimplementasikan di dalam hidup. Berarti orang ortodok bisa masuk neraka nggak? Bisa. Bisa. Romo tanya sedikit, Romo. Monggo. Sekarang hubungan antara kebenekaan sesama manusia itu dengan dibaptisnya seseorang itu gimana? Itu kan lain lagi toh, Bu. Maksudnya? Kalau baptisan itu kan untuk menyucikan, menyatukan. Setelah itu baru kebenekaan itu. Jadi kita sedang berbicara tentang gambar. Loh, gambar itu kan nggak berarti tidak berhenti sebagai gambar, tapi gambar yang disucikan, gambar yang dimurnikan,
gambar yang diperbarui yang melalui menyatu tunggal dengan Sang Kalik di dalam baptisan. Logikanya kalau kita sudah dibaptis kan, Iya. kebinekaan sesama manusia itu Sebelum dibaptis pun juga memang manusia gambar rupa Allah. Kalau dikatakan pada waktu penciptaan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan menurut gambarnya mereka diciptakan. Pada waktu itu sudah ada baptisan. Loh, Nah, berarti kalau demikian, sebelum dibaptis pun manusia itu sudah bineka, karena refleksi pantul dari keberadaan Allah yang bineka tadi. Oke? tapi logikanya kalau kita dibaptis kan kita lebih cepat untuk Enggak, itu kan pada penyucian, menunjuk pada sifat-sifat dari kebinekaan supaya suci sebagaimana Allah suci. maksudnya tuh jalan tolnya kan kita dibaptis itu loh. Jadi Ya, kan itu yang kan- minimal kan kita sebagai orang Kristen tuh biasa. Ya memang itu, saya sedang berbicara tentang refleksi pantul tadi. Beda konteks sama saya. Antara Refleksi pantul beda tadi. konteks ya. Ngerti? Nggak. Gambar itu merefleksikan apa yang dalam Allah. Nah, dengan penyucian itu hal lain. Ya, beda konteks ya. Bukan, kalau kita yang sudah disucikan kan sebetulnya untuk bisa mendekatkan diri ke kebinekaan. Jadi pengertian kita kebinekaan kan lebih cepat dibanding orang lain. Nah itu nanti keberadaannya bineka sebagaimana Allah itu suci, ya sebagaimana Allah suci, manusia suci ya memang itu menuju pada situ. Tetapi dalam kodrat aslinya sudah bineka gitu loh, ngerti? Ngerti? Kebinekaan ini kita disucikan dengan baptisan ke Iya. Logikanya kan kita lebih cepat, Iya. lebih cepat jadi suci gitu. Jadi kita memang yang sedang Romo lakukan ini adalah mengajar tentang kebinekaan di dalam Allah yang terrefleksi pantul di dalam manusia sebagai gambar tadi. Lah untuk lebih sempurnanya hidup seperti Allah ya disatukan melalui baptisan, tapi itu beda hal gitu loh. beda konteks ya. Gitu loh, oke? Itu lebih jauh supaya binekanya disucikan gitu loh. Pak Herman kan gitu kan. Oke, kita lakukan ya. Sesinya kita bineka, Ya. disucikan dengan baptisan. Ketaatan itu perlu karena mentaati berarti memutuskan keinginan diri dan kesombongan kita. Ya kan? Memutuskan keinginan diri dan kesombongan kita. Berarti kehidupan orang Kristen itu tidak seperti bim salah bim kan? Struggling and struggling. Makanya kenapa sih kehidupan seorang rahib itu bisa merusak dengan winarah? Karena petaat tadi. Tidak ada keinginan yang lain di dalam dirinya. Keinginannya hanya suci. Keinginannya hanya murni. Keinginannya hanya mengikuti Allah. Makanya dikatakan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi siapa? Kristus yang ada di dalam aku. Coba dilihat dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia. Dua. 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya kan? Jadi ini adalah merupakan suatu ungkapan daripada Paulus tentang hidupnya yang ditenggelamkan sepenuhnya di dalam Allah. Berarti kalau demikian tidak ada alasan bagi Paulus untuk menyombongkan diri kan? Tetapi yang diutamakan Allah. Berarti kalau demikian
berjuang dalam kesucian, berjuang dalam kemuliaan, berjuang dalam kebajikan, itu yang menjadi sasaran hidup kita semua. Kebinekaan ini tadi bilang kebinekaan ya Romo ya? Ya. Itu kan esensinya kan bermacam-macam manusia, tapi esensinya cuma satu ya. Ya. Bagaimana dengan kebinekaan yang bukan bermacam-macam ini kulit dan lain, tapi bermacam-macam keyakinan. Artinya kan sekarang banyak itu kan juga kebinekaan juga ya. Masuk enggak itu? Kalau saya berbicara seperti itu, berbicara pada intinya, bukan bicara pada yang nempel. Bicara pada manusia, ya kan? Nah, manusia kan punya cara pikir, punya agama, dan bisa saja itu semua adalah merupakan suatu refleksi semua. Karena apa yang ada di dalam dunia semua itu bineka. Ya bahasanya, ya budayanya, warna kulitnya, agamanya, itu bineka. Jadi apa-apa yang ada di dalam hidup manusia itu sebenarnya adalah merupakan wahyu umum. Artinya kan kita juga mengakui pada kadang kita tuh kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi saya menyembah Allah yang saya kenal, gitu loh ya. Iya, saya tahu. Iya. Artinya kan ada beberapa yang kita harus mengakui kalau Allah kita sama gitu. Kalau seperti tadi bermacam-macam keyakinan, akhirnya toh kita juga akan menyatu ke Tuhan. Itu dalam artian konteks penyatuan secara mutlak, secara hakiki. Kita tidak masuk di dalam ranah dogma, kita masuk di dalam ranah ranah kebinekaan sebagai manusia, bukan pada agama. Hakikat manusia. Oke? Ya? Bukan pada agama, tapi ranah. Kalau agama itu kan merupakan suatu pilihan. Enggak, artinya kan kita mengakui, kita menyembah Allah yang sama kan itu ya. Karena kalau kita mengatakan esensinya satu kalau kita mengatakan keragaman ya berbeda, tetapi esensi, saya bicara esensi manusia beragam, tetapi tidak menyangkut hal-hal yang ada, yang termasuk agamanya enggak. Ngerti? Tetapi kita bicara esensi sebagai gambar. Manusia itu tidak bisa dipisahkan, dan manusia itu mempunyai latar belakang yang beda. Tapi esensi sebagai manusia tidak bisa dipisahkan. Karena artinya kita berpikir tentang toleransi ya. Kalau ketika toleransi, kita itu bicara mengenai esensi. Oke? Nah, kalau kita beda tentang negara ya ke sana larinya, artinya supaya kita tidak ada fighting, ya kan? Tetapi kalau bicara mengenai esensi dan keyakinan pribadi itu kan merupakan prinsip, ya kan? Yang setiap orang menjaga dan meyakini, bahkan darahnya pun dikorbankan karena keyakinan tadi. Tapi kalau sudah bicara manusia yang beragam, yang memantulkan Allah, itu semua refleksi Tritunggal yang ada di dalam diri Allah. Jelas? Jelas. Oke? Kau katakan, ya? Ketaatan itu perlu karena ketaatan itu perlu karena menaati berarti memutuskan kehendak, keinginan diri dan kesombongan kita. Taat berarti belajar untuk tidak menghakimi, ya kan? Taat berarti belajar untuk tidak menghakimi. Mentaati adalah melatih kesabaran. Jadi kalau demikian, semua ajaran yang dilakukan oleh gereja ini menuju pada keharmonisan. Nah, kalau orang Kristen suka ngomong ngelek-ngelek ke orang, bener nggak ini? Benar. Betul. Nggak betul kan? Suka fighting, fitnah, bener nggak? Ya kan? Dan dari sini kita dapat dilihat, diajar oleh Yohanes Klimakos.
untuk be quiet and reflect the goodness of God in our life. Kan gitu kan? Selalu mematurkan kebaikan Allah di dalam kehidupan. Nah ini yang sulit. Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen tidak hanya bla 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 bla, ya belajar dogma baru nobus, enggak, tetapi direfleksikan di dalam hidup, ya kan? Nah maka dikatakan ini, ya Yohanes, Santo Yohanes atau Jala Suci Yohanes Klimakos mencatat bagi kita salah satu diskusinya dengan seorang santo. Orang suci itu berkata kepada Santo Yohanes, Jala Suci Yohanes, orang bijak, katakan, orang bijak jika Anda secara sadar memiliki kekuatan di dalam diri Anda dari Dia yang berkata, saya dapat melakukan segalanya di dalam Kristus yang menguatkan saya. Saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan saya. Berarti without Christ, we nothing kan? Yang menguatkan, yang menghibur, yang menjadi kita perkasa, itu Kristus melalui roh. Berarti kalau demikian kehidupan kita ini tidaklah bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi Kristus yang memberikan kekuatan kita. Kita dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas Anda seperti pada perawan suci dengan embun kemurnian, jika kekuatan dari Yang Maha Tinggi telah memberi bayang-bayang kesabaran atasmu, maka seperti Kristus Allah kita, ikat pinggangmu dengan handuk ketaatan. Artinya apa? Kita lebih betul-betul mengikat pinggang kita dengan ketaatan. Berarti seandainya kita diberi mujizat dan lain sebagainya, perlu nggak kita sombong? Nggak kan? Pongah, saya bisa, I'm able this, do that. Aduh, nah ini banyak. Nah ini banyak. Dan kita diingatkan kalau kita mendapatkan seperti, justru kita harus menerima dengan takut dan gentar. Pada dasarnya mengikut Kristus ini kita harus betul mengubur segala kesombongan, kepongahan, keserakahan, dan sifat-sifat lain yang bertentangan dari Allah. Sifat-sifat lain yang bertentangan dari Allah. Maka dikatakan gini, ya, bangunlah dari perjamuan yang hening, ya, basuh kaki saudara-saudara dengan semangat penyesalan, ya kan? Terus, dan hamparkanlah dirimu di bawah kaki saudara-saudaramu dengan kehendak yang rendah hati, betul-betul memberikan totalitas untuk kebaikan. Ya, nah ini perlu perjuangan loh, jadi orang Kristen. Dari sini kita dapat melihat bahwa betapa sulitnya untuk masuk surga. Makanya kalau ada orang mengatakan believe in Christ, everything will done well. Bener nggak ini? Apalagi mengatakan bahwa percaya Kristus masuk selamat, bergadas itu kalau tanpa tindakan-tindakan baik. Tetapi yang menjadi penekanan kita, ada harapan karena Kristus adalah jalan satu-satunya menuju ke sana, kan gitu kan? Nah, untuk menuju ke sana inilah ada apa? Ada tuntunan, ya kan? Ada guide-nya. Sementara di tempat lain kan tidak ada guide-nya. Kita ada guide-nya.
sehingga kita walaupun surat masuk surga tetapi diberi arahan, langkah-langkahnya, cara-caranya diberikan. Itu yang menjadikan kita bisa percaya bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Ya, bukan dikatakan, bukan kita. Nah, kata rendah hati, luapkan keinginanmu, seolah-olah itu adalah pakaian yang memalukan. Luapkan segala keinginanmu seakan-akan itu pakaian memalukan. Artinya apa? Hati-hati di dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita keseharian. Ya, katakan kan, ya. Kekerasan kepalaan kita sendiri yang akan menjauhkan kita dari surga. Keras kepala nggak boleh. Stubborn, dikuandani ngeyel itu nggak boleh. Kita sering ngeyel kan? Sering dong. Ngeyel. Itu nggak boleh, ya kan? Ngeyel itu nggak boleh. Terus katakan, ini menuntut agar segala sesuatunya dilakukan dengan cara kita sesuai dengan jadwal waktu kita yang menghancurkan kita secara alami. Kadang-kadang kita berbuat itu udah seperti wong bejo itu loh, ya kan? Itu seperti ritma, ada ritmanya. Kalau ini gak kena, yang lain kena gitu kan? Dikandani keras kepala, luar repot itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Yohanes Kelimatus betul-betul ngonceki dada kita. Ngonceki dada kita. Maka dikatakan ketaatan adalah obat untuk penyakit ini. Obat karena supaya tidak keras kepala, tidak ndablak. Jadi dengan taat kita mengkat, memotong kekeras kepalaan, kejengkelan, kebandelan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita memang bandel. Kita sadar nggak bahwa kita semua bandel? Iya. Kita bandel kok. Terus katakan, ya, ketaatan adalah cara bagi kita untuk memotong keinginan kita sendiri dan dengan demikian mencapai kesucian. Look like that to attain the holiness we have to struggle all the time. Never stop. Ya kan? Never stop. Nah, inilah keuntungan bahwa kita ini belajar tentang bagaimana mendaki kesucian. Lo katakan, sebuah cerita dari Institut Jana Suci Yohanes Kasian menegaskan ajarannya demikian. Jana Suci Yohanes Kasian pernah pergi menemui seorang laki tua yang dikenal sempurna dan seorang pembuat keajaiban yang hebat. Ketika dia meminta orang tua itu untuk menggambarkan jalannya menuju kesucian, penatua itu, katakan penatua ini berarti apa? Seorang imam, ya, menjawab, saya tidak pernah melakukan apapun. Ya, saya tidak pernah melakukan apapun atas keinginan saya sendiri. Ya, dan saya tidak pernah mengajarkan siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan sendiri. Apa? Kerendah hatian. Dia dikatakan suci, tetapi dikatakan saya tidak pernah melakukan itu. Dikatakan orang pintar, saya tidak pernah mengajar. Dengan demikian dia melakukan by doing in his action. Ya kan? Dia melakukan di dalam tindakan, tetapi dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu kebaikan. Berarti apa?
yang ditonjolkan adalah Allah di dalam hidupnya. Ya kan? Yang ditonjolkan Allah di dalam hidupnya. Berarti kalau demikian kehidupan orang Kristen itu untuk mencapai surga kerendahan hati yang total. Nah ini yang sulit. Sulit terus. Sulit. Sulit kan? Coba, ada yang tanya sebelum saya lanjutkan. Romo, saya tanya Romo. Yohanes, Fili, Markus sama Gregorius Palamas tuh kok sama-sama mengajarkan tangga Romo? Kenapa? Gregorius Palamas sama kalau Gregorius Palamas itu adalah Gregorius Palamas itu Gregorius Palamas dan kan sama-sama naikkan ke tangga. Iya, Itu sama. Orangnya sama kan? Beda. Oh. Beda. Tetapi mereka itu sama-sama orang-orang yang mencapai atau mencari kesucian. Nah, sebenarnya ini adalah merupakan suatu ingatan bagi kita bahwa kita pun harus sama seperti mereka. Jadi jangan menjadi orang ortodok yang hanya ortodok. Ritualnya dilakukan, tetapi kedalaman dari ritual, implementasi dari ritual tidak dilakukan. That is not good for us. Romo, kerendahan hati artinya kan kita itu hidup apa itu tidak sombong dan lain-lain ya Romo ya. Kerendahan hati artinya kan itu ya Romo ya. Jadi taat kepada berita Tuhan itu ya. Tapi kadang-kadang kita kan manusia Romo ya. Kita berlaku rendah hati. Tapi kadang-kadang dalam pikiran kita, tindak tanduk kita kadang-kadang masih melakukan dosa. Itu bagaimana Romo? Makanya di dalam gereja kan ada sarana sakramen pengakuan dosa. Jadi gereja itu Ibu ya sudah menyediakan apa-apa yang menjadi penangkalnya. Karena tahu bahwa manusia tidak sempurna setelah jatuh dalam dosa. Maka dikatakan telah, sedang, dan akan tadi. Secara prinsip kita diselamatkan. Dengan kan kita sudah berlaku rendah hati ya Romo. Karena kan kita sebagai manusia kan kadang-kadang terpeleset dengan misalkan kita berbohong, itu kan juga sudah dosa. Makanya kan kita sedang hidup. Ya betul. Terus dengan hanya katakanlah ya untuk sakramen itu kan 1 minggu sekali Romo ya. Tapi untuk menebus sakramen pengakuan dosa itu bisa dilakukan setiap saat. Ya setiap saat. Atau hanya kita misalkan pengakuannya itu di dalam kita sholat misalnya seperti itu bisa Romo? Tidak bisa ya? Tidak, makanya harus melalui imam. Imam sebagai filter. Ya. Karena misalnya kita kan jauh gitu loh Pak. Ya makanya untuk menjaga kemungkinan nata batin tuh puja Yesus perlu sholat perlu itu untuk menjaga nata batin, nata kalbu. Iya, cuma kadang-kadang kita kan kepelucut. Namanya manusia dan Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu kita. Allah tahu. Makanya Allah itu yang meneliti kalbu manusia terdalam dan Allah mempunyai hak prerogatif di dalam menentukan everybody. Saya pikir bisa saya tebus dengan saya harus bersolat, dalam sholat itu minta pengampunan dosa. Bisa masalah itu bisa, tetapi abdul yang saya katakan abdul yaitu di dalam gereja melalui diri para imam. Sholatnya 7 kali Bu. Entek waktu ini. Ya, tidak jelas. Iya. Oke, kita lanjutkan. Oke, katakan. Tidak dilakukan lagi dalam lingkungan biara di mana Sang Suci Yohanes menulis ketaatan yang dia katakan sangat ketat dan menuntut. Sangat ketat, tidak ada permisi. Tidak dilakukan ini nggak boleh.
Nah ini kan memang sakit. Makanya untuk menjadikan sembuh, Theophan pernah mengatakan seperti kita dioperasi. Sakit. Tetapi kalau sudah sakitnya hilang, yang ada adalah kesembuhan, kenyamanan, dan kedamaian. Jadi orang untuk menjadi suci itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sakit. Ya kan? Seperti dioperasi gitu. Kita ada kanker kok di dalam tubuh kita. Cuma memang banyak halang untuk menuju ke suci sana tuh orang kita mau melakukan itu lekas susah. Banyak yang di kanan kiri kadang-kadang kita terpleset dengan ya itu tadi misalkan bohong ini yang paling ringan kan bohong. Manusia kan banyak bohong. Kebanyakan ya kebohongan tuh orang. Iya memang. Ya menunjukkan kan akhirnya gagal suci lagi, maksudnya bohong lagi kan? Ya boleh kan. Kita kan selalu hidup dalam sedang. Oke? Artinya kita kan kalau mau menghidup suci itu kan harus menyendiri tanpa harus berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya tidak juga. Tidak. Bukan juga. Kan supaya enggak itu melakukan hal yang salah. Oh, terkadang kalau orang lain tidak dengan orang lain juga ngelamun macam-macam juga. Ya kan? Jadi manusia itu serba misteri, Ibu. Ya makanya tuntunan-tuntunan itu dilakukan supaya kita bisa ke sana. But it's very hard to attain that. Contohnya lah itu kan menyendiri atau artinya dia bisa hidup suci. Iya, tetapi orang di dalam rumah pun bisa meraihkan diri, ya kan? Seperti John Koster itu punya istri dan anak, punya istri itu meraihkan diri sehingga dia jadi orang suci. Makanya kehidupan manusia itu kok misteri. Oke, kita lihat sekarang. Seorang murid harus memberikan ketaatan yang tidak dilakukan pada bapa rohaninya dan mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan abahnya. Berarti seorang abah yang punya murid atau bapak itu betul-betul harus menjadi tauladan, harus dapat dipercaya, harus suci hatinya, harus betul-betul menjadi semua di dalam semua. Ya kata-katanya bijak, ya kan? Cara berpikir bijak, tindakannya bijak, itu harus dimiliki oleh seorang abah atau seorang rahib atau syurga. Berarti apa toh? Jadi orang Kristen apa? Jadi orang Islam itu kan. Iya. Nah, abad terus kita lakukan ya. Seperti yang telah dicatat oleh banyak bapak rohani, kepatuhan tanpa pertanyaan semacam ini adalah unik dalam kehidupan monastik. Baik karena hal itu dilakukan untuk memenuhi sebuah nafsu, dan karena itu hanya cocok untuk lingkungan di mana terdapat sesepuh rohani yang telah mencapai ketinggian kedewasaan rohani. Perlu jajar, makanya bapak rohani itu perlu, Ibu. Kalau orang lain, I do not need the spiritual father, itu mau geblak, ya kan? Nah kita tidak seperti itu, tetapi kita ini supaya betul-betul menjadi anak yang taat dan supaya mencapai surga. Juga terkatakan, ya. Lalu bagaimana mungkin mereka yang hidup di dunia tidak dikelilingi oleh para penatua yang sempurna naik ke surga melalui praktek ketaatan? Izinkan saya dengan rendah hati menyarankan beberapa ide, yaitu patuh mereka yang berwenang, ya, patuhi mereka yang berwenang. Kita patuh, ya. Oke, apa yang tanya? Cukup.
Nanti kita lanjutkan supaya nggak Juru pening ya. otaknya kan. Kayaknya susah memang dilakukan. Ya. Susah dilakukan. Nah, ini kan tapi kan perlu diajarkan. Iya. Perlu diajarkan. Kalau tidak diajarkan nanti kita ini nih Bu, apa jadi orang Kristen hanya dogma. Jadi Idealnya kadrun. Idealnya orang Kristen kayak yang Romo bilang. Iya. Idealnya. Cuman Jadi betul-betul kita harus betul ada kita betul-betul harus dogma yang kita pelajari itu terimplementasi di dalam hidup. Nanti kita bisa menjadi orang betul-betul rohani, ya pintar, tetapi bersih hatinya, cara berpikir dan cara pandangnya. itu loh yang susah. Itu. Iya. Jadi orang Kristen ini jangan jadi orang totok senantiasa tarung nyerang sana nyerang sini, jangan. Teduhkan hatimu, lihatlah dirimu dan pikirkan diri. Artinya otoritas ini bukan